Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini kita akan membahas mengenai gugus fungsi senyawa turunan alkana. Sebelumnya, Ibu akan bertanya pada kalian, pernahkah kalian menggunakan parfum ketika pergi ke sekolah? Ibu yakin hampir semua pasti pernah ya menggunakan parfum. Nah, ketika kalian menggunakan parfum tersebut, apakah kalian pernah berpikir cairan apa sih yang digunakan pada parfum tersebut? Jadi, dalam parfum tersebut menggunakan cairan yaitu metanol. Nah, metanol ini merupakan bagian dari alkohol, dan alkohol merupakan salah satu gugus fungsi turunan senyawa alkana. Nah, gugus fungsi dari alkohol ini pasti memiliki sifat yang berbeda dari gugus fungsi yang lainnya. Jadi, tujuan pembelajaran untuk hari ini yaitu untuk mengidentifikasi gugus fungsi senyawa turunan alkana atau senyawa karbon. Nah, senyawa turunan alkana adalah senyawa yang berasal dari alkana. Maka dari itu, untuk menentukan gugus fungsi, kita harus pahami terlebih dahulu, yaitu tentang alkana. Nah, alkana sendiri sudah kalian bahas kan ya bersama Ibu Evi dan Ibu Erlis di kelas 11. Jadi di sini Ibu akan mereview secara sekilas untuk mengingatkan kalian bagaimana cara memberikan nama alkana, karena untuk kedepannya kita akan mencoba menuliskan nama senyawa-senyawa turunan alkana. Selanjutnya, di sini ada senyawa hidrokarbon. Nah, alkana ini merupakan bagian senyawa hidrokarbon. Disebut hidrokarbon karena mengandung unsur C dan H, di mana hidrokarbon ini terdiri dari yang pertama itu ada alkana. Ciri dari alkana itu memiliki ikatan tunggal antara C-nya. Kemudian ada alkena. Ciri khas dari alkena yaitu memiliki satu ikatan rangkap dua antar ikatan C-nya. Lalu ada alkuna. Alkuna ini memiliki satu ikatan rangkap 3 antar ikatan C-nya. Kemudian untuk namanya sesuai dengan nama umum alkana, berarti semua namanya itu berakhiran ana, lalu untuk alkena berakhiran ena, dan alkuna berakhiran una, sesuai dengan C-nya. Patokannya itu adalah dari nama alkananya. 1.2 tentang 3 suku pertama alkana yang dimulai dari rumus Lewis sampai pada nama. Untuk suku yang pertama, artinya jumlah C-nya itu 1 di rumus bangunnya atau struktur elektronnya, berarti berhubungan dengan elektron valensi. C itu memiliki 4 elektron valensi. Artinya dia memiliki 4 tangan ya, 4 tangan, ini 4 tangan. Untuk berikatan dengan atom lain. Nah, atom lain di sini adalah H. Nih, atom di sini adalah H atau hidrogen. Sehingga rumus yang pertama adalah CH4. Nah, kalau misalkan C-nya 2, berarti antar C-nya itu berikatan dulu, satu ikatan. Karena ini adalah alkana, maka masing-masing ini masih mempunyai 3 tangan ya. 3 tangan untuk berikatan dengan hidrogen. Sehingga rumus molekulnya itu adalah C2H6. Nah, kemudian untuk namanya sendiri, untuk yang pertama itu adalah metana, yang kedua etana, dan untuk yang berikutnya silakan kalian ingat lagi ya. Selanjutnya, di sini ada tabel secara lengkapnya ya, dari suku ke-1 sampai suku ke-10. Selanjutnya, di sini ada kolom 3 dan 4. 3 dan 4, ada rumus alkil dan nama alkil. Alkil ini kita gunakan untuk memberikan nama cabang yang terikat pada rantai utama. Nah, nama alkil ini sama dengan nama alkana, cuman akhirannya berubah, yang asalnya ana menjadi il. Nah, misalnya itu apabila heptana nih, heptana melepaskan satu hidrogen, maka membentuk C7H15 yang asalnya C7H16 kan H-nya itu melepaskannya, jadi C7H15 dan ini
dan dia itu masih memiliki satu tangan untuk berikatan, maka kita sebut dengan heptil. Kemudian, untuk nama-nama cabang itu ada yang spesial, yaitu ada yang disebut dengan isoprofil. Karena dia profil, maka jumlah C-nya itu tetap 3. 1, 2, 3. Cuman bentuk strukturnya saja yang berbeda dengan profil dalam keadaan normal. Nah, ini profil dalam keadaan normalnya ya. Sedangkan butil juga sama, ada yang disebut dengan isobutil, kemudian ada juga yang disebut dengan sekunder butil. Artinya C ini terikat pada C sekunder. Kemudian ada tersier butil. Artinya C ini terikat pada tersier butil. Selanjutnya di sini ada C5. Nah, C5 ini kan harusnya pentana ya. Maka seharusnya itu nama alkilnya pentil, tapi di sini diberi nama dengan istilah alkil, yaitu amil. Berikutnya, Ibu ingin mengingatkan kembali kepada kalian mengenai tata nama senyawa alkana. Nah, untuk yang pertama, tata nama ini diawali dengan menentukan rantai utama. Rantai utama itu kita tentukan dengan menghitung jumlah C dari ujung ke ujung yang terpanjang, atau yang C-nya itu paling banyak. Pada C yang terpanjang atau yang paling banyak dapat dijadikan sebagai rantai utama. Untuk bentuk rantai karbon bisa lurus, bisa ke atas, bisa belok ke kanan. Lalu sisa dari rantai utama kita sebut dengan cabang. Nah, cabang ini bisa jumlahnya 1, bisa 2 yang dituliskan seperti ini atau yang disebut dengan etil, atau juga bisa dituliskan dengan C2H5, sama saja. Setelah kita menentukan rantai utama dan cabang, maka kita berikan nomor. Ingat, penomoran itu diawali dari ujung C yang terdekat dengan cabang. Nah, kalau cabang dari ujung kiri dengan ujung kanan ada cabang dengan nomor yang sama, maka kita pilih dari ujung yang terdekat dengan cabang yang lebih besar atau yang lebih banyak. Kemudian untuk aturan berikutnya, apabila ada satu cabang yang sama dalam satu rantai, tidak kita tuliskan satu persatu, tetapi kita gabung. Nah, pada saat penggabungan, kita harus menghitung berapa jumlah cabang tersebut. Misalnya, di dalam satu rantai ada cabang etil sebanyak 2 buah, maka nanti kamu tinggal berikan awalan dengan kata di, karena ada 2. Jadi namanya itu adalah dietil. Kemudian untuk menuliskan nama cabang harus alfabet, artinya harus menurut abjad. Misalnya dalam suatu rantai ada cabang etil dan cabang metil, maka kamu harus tuliskan dulu etil dulu, baru metil sesuai dengan alfabet. Lalu yang selanjutnya adalah menuliskan nama senyawa harus secara berurutan, mulai dari nomor cabang, kemudian diikuti dengan nama cabang, dan yang terakhir adalah nama rantai utama. Nah, nama rantai utama ini, misalkan rantainya ada 4, maka nama rantainya itu menjadi butana sesuai dengan alkana. Kalau akhirannya 6, maka heksana. Jadi berakhiran ana. Selanjutnya, ini adalah contoh dari suatu struktur atau rantai karbon senyawa alkana. Nah, di sini kenapa dikatakan penomorannya salah? Karena ada cabang metil atom CH3 di sini. Nah, kalau kita hitung dari kanan, kan posisinya itu C4. Coba kalau kita hitung dari kiri. Coba ya, 1, 2, 3. Maka lebih dekat dari kiri, artinya seharusnya penomorannya itu dari sebelah kiri. Kemudian berikut ini Ibu memberikan beberapa rantai karbon yang lainnya untuk diberikan penamaan yang benar. Nah, misalnya ini untuk yang pertama. Nah, kita berikan dulu nomor pada rantai karbon ini. Berarti dari sebelah kiri. Kenapa dari sebelah kiri? Karena cabangnya itu lebih dekat dari sebelah kiri, yaitu berarti 1, 2, 3. Nah, setelah diberi penomoran, berarti ada cabang metil di C nomor 2 dan C nomor 3. Sehingga kita tuliskan
penamaannya yaitu 2,3 karena cabangnya itu sama. Lalu karena di situ ada 2 metil, maka kita berikan awalan di, tapi namanya itu tetap metil, hanya ditambahkan di yang kemudian diikuti dengan nama heksana. Sehingga penamaannya itu menjadi 2,3 dimetil heksana. Lalu untuk contoh yang lainnya, yaitu contoh yang kedua ini adalah cabang yang sama di C yang sama. Nah, kita tetap ya beri nomor dulu. Berarti di sini nomornya 1, 2. Nah, di C nomor 2 ini ada cabang metil sebanyak 2 buah. Maka namanya dituliskan seperti 2,2 dimetil heksana. Kenapa heksana? Karena ini jumlah ratanya itu, C-nya itu ada 6. Nah, lalu untuk yang selanjutnya, yaitu cabangnya itu berbeda. Berarti nomornya itu dari sebelah kiri lagi ya, karena cabangnya itu lebih dekatnya dari sebelah kiri. Maka kita nomorin terlebih dahulu ya. 1, 2, 3, 4. Nah, di C nomor 2 ada metil. Kemudian di C nomor 4 ada etil. Nah, secara alfabet tadi berarti yang E-nya terlebih dahulu sebelum L. Sehingga nama yang betul adalah 4 etil 2 metil heptana. Bukan 2 metil 4 etil heptana. Ini ada satu slide latihan pemberian nama senyawa alkana. Silahkan kalian kerjakan dan kalian kumpulkan dalam Google Classroom. Nanti Ibu akan buatkan assessment untuk pengumpulan tugasnya di GCR. Selanjutnya, yaitu kita akan membahas turunan senyawa alkana. Nah, turunan senyawa alkana ini adalah senyawa-senyawa yang berasal dari alkana, di mana yang satu atau lebih atom H-nya digantikan oleh atom atau gugus atom tertentu yang disebut dengan gugus fungsi. Apa sih gugus fungsi itu? Gugus fungsi itu bisa berupa atom, bisa juga sekumpulan atom atau lebih dari satu atom. Nah, misalkan di sini Ibu telah gambarkan ya 3 turunan alkana. Untuk yang pertama, nah ini adalah, yang ini itu adalah alkil dari alkana. Nah, dari sini, yaitu etana. Jadi, kalau satu hidrogen digantikan dengan OH, maka sifatnya itu akan berbeda dengan alkana. Nah, ini yang kita sebut dengan gugus fungsi. Untuk struktur yang kedua, ini ya yang kita sebut dengan gugus fungsinya, jadi sekumpulan atom. Untuk yang ini, gugus fungsinya itu ada di tengah, tapi semuanya berarti termasuk ke dalam turunan alkana, karena patokannya itu berikatan dengan alkil. Nah, bagian itulah yang bisa menentukan sifat kimia dari senyawa tersebut. Untuk yang selanjutnya, di sini Ibu telah memberikan beberapa gambar pengaplikasian atau pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, silakan kalian amati setiap gambar tersebut, mulai dari itu kan ada namanya alkohol itu ya. Terus pemanfaatannya itu buat apa? Terus strukturnya itu gimana kan? Udah ada di situ kandungannya. Nah, setelah kalian amati gambar tersebut, pertanyaan apa yang muncul gitu di benak kalian? Nah, silakan dituliskan pada kolom komentar YouTube ya. Berikutnya, apa saja sih gugus fungsi dari senyawa karbon? Di sini ada 7 ya yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada alkohol atau alkanol. Dengan gugus fungsinya itu adalah OH. Nah, strip di sini artinya dia itu mengikat R. R-nya itu, R di sini itu adalah alkil. Nah, coba kita lihat pada ether. Nah, pada ether, alkilnya itu ada 2, bisa sama atau bisa berbeda. Makanya di sini diberi tanda dengan R aksen. R aksen ya ini.
Nah, kalau kamu perhatikan dua senyawa di atas ini, itu memiliki rumus umum, nih rumus umumnya yang sama, juga memiliki ciri yang sama, yaitu O-nya itu ada satu buah antara alkohol dengan eter. Nah, kemudian dua kelompok senyawa 3 dan 4 juga mirip. Ini ada COH pada gugus fungsinya yang di ujung, kemudian ada CO gugus fungsinya di tengah seperti eter. Nah, ini kita sebut dengan gugus karbonil antara 3 dan 4. Nah, kalau dihitung ternyata memiliki rumus umum yang sama ya, ini sama. Kemudian antara asam karboksilat dengan ester ternyata memiliki struktur yang berbeda. Ini strukturnya berbeda kan ya. Tetapi rumus molekulnya itu sama. Rumus molekulnya itu sama. Nah, untuk nama-nama dari senyawa-senyawa ini nantinya tergantung kepada nama kelompok senyawa. Jadi kalau misalkan kelompok alkohol nih, kelompok alkohol berarti diambilnya dari kata alkana diakhiri dengan ol. Jadi alkanol. Contohnya seperti ini, metanol. Kemudian kalau ciri dari eter, ciri khasnya itu ada alkoksi, berarti alkilnya itu mengikat oksigen. Kalau aldehid, cirinya itu berakhiran al, jadi alkanal. Kemudian kalau keton berakhiran on, jadi akhirannya itu alkanon. Nah, kemudian kalau asam karboksilat berarti menjadi kalau asam karboksilat berarti menjadi alkanoat. Nah, bedanya diberi kata asam kalau pada asam karboksilat itu karena memiliki sifat asam. Kemudian ester ini adalah suatu senyawa yang biasa kita gunakan sebagai esen. Nah, esen ini bisa digunakan pada pembuatan kue karena ester ini memiliki aroma seperti buah-buahan. Ester ini merupakan turunan dari asam karboksilat. Nah, nama akhirnya itu adalah noat. Ya, sama noat. Tetapi terdapat perbedaan. Bedanya itu cuman pada depannya aja. Kalau di ester itu ada alkil yang berarti mengikat alkil. Nah, oleh karena itu, jika diperhatikan, ada gugus yang di ujung, kemudian di tengah, lalu di ujung, di tengah, kemudian ini di ujung, dan di tengah. Nah, kalau yang di tengah berarti mengikat dua alkil yang berbeda. Yang terakhir, di sini ada alkil halida. Nah, alkil halida ini memiliki gugus fungsi X. X ini adalah unsur-unsur 7A atau halogen. Dan di sini ada 4 ya yang dicantumkan nih gugus fungsinya X. X ini berupa unsur-unsur 7A atau golongan halogen. Nah, ada fluor, klor. Kemudian untuk namanya adalah alkil halida atau haloalkana. Nah, halida ini diambil dari halogen. Misalnya terikat dengan fluor, maka namanya menjadi fluorida. Nah, untuk rumus umumnya itu adalah ini. Dan untuk contohnya itu adalah ini. Nah, oke, sekarang kita ambil ada 3 pasang yang memiliki rumus umum yang sama ya, yang tadi 3 pasang tadi, yang ini, yang ini, yang ini. Nah, di sini ada beberapa homolog senyawa turunan alkana, di mana untuk yang pertama itu antara alkohol dengan eter. Nah, untuk gugus fungsinya itu berbeda, kemudian strukturnya juga berbeda, tapi ternyata memiliki rumus umum yang sama. Contohnya di sini nih ya, 1 propanol dengan metoksietana. Nah, jumlah C-nya itu untuk 1 propanol kan C-nya ada 3, kemudian H-nya itu ada 8, O-nya ada 1. Kemudian untuk metoksietana, jumlahnya juga untuk C-nya ada 3,
3 ya, 1, 2, 3. Kemudian H-nya itu ada 8, lalu O-nya ada 1. Makanya artinya sama kan rumus molekulnya, tetapi gugus fungsinya itu beda. Maka kasus ini itu disebutnya dengan istilah isomer fungsi. Untuk selanjutnya, yaitu pasangan alkanal atau aldehid dengan alkanon atau keton. Ini sama-sama memiliki gugus karbonil, tapi yang satu letaknya itu di ujung untuk aldehid, dan untuk keton letaknya itu di tengah. Dan ternyata rumus umumnya sama. Ini bisa dilihat pada senyawanya antara propanal dan propanon. Di mana untuk propanal C-nya itu ada 3, H-nya itu ada 6, ya. Kemudian mengikat O1. Lalu untuk propanon juga sama, C-nya itu ada 3, kemudian H-nya itu ada 6, mengikat O1. Sehingga sama untuk rumus umumnya atau rumus molekulnya. Maka dari itu, ini juga bisa kita sebut sebagai isomer fungsi. Selanjutnya yaitu pada pasangan asam alkanoat atau karboksilat dengan alkil alkanoat atau ester, di mana gugus fungsinya itu berbeda. Untuk yang alkanoat, gugus fungsinya itu berada di ujung, dan yang ester itu ada di tengah karena mengikat R lagi. Sehingga kalau kita ambil dari contoh senyawanya berupa asam propanoat dengan metil propanoat, untuk asam propanoat C-nya itu ada 3, kemudian H-nya itu ada 6, dan O-nya itu ada 2. Jadi C3H6O2. Sedangkan untuk yang metil propanoat, untuk C-nya itu ada 3, kemudian H-nya itu ada 6, yang mengikat O2, sehingga sama untuk molekulnya. Maka dari itu, pasangan ini juga disebut pasangan isomer fungsi. Oke, kita bisa simpulkan bahwa di dalam gugus fungsi ini ada 3 pasang isomer fungsi. Terima kasih. Mungkin segini dulu saja untuk pembahasan materi awal mengenai gugus fungsi senyawa turunan alkana. Untuk minggu berikutnya akan membahas mengenai tata nama, sifat, reaksi-reaksi, kegunaan, alkohol, dan eter. Semoga materi pada hari ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.